Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, buka rekomentar.com buat dapat rekomendasi sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, buat kalian yang kepengen buat ganti iPhone, tapi budgetnya agak terbatas buat beli iPhone yang terbaru, kali ini kita mau bahas tentang iPhone SE 2020. HP murah dari Apple yang secara desain mungkin terbilang kolonial, tapi dalamannya milenial kok. Apa inner beauty-nya bisa bikin HP ini layak buat kita rekomendasikan ke kalian? Langsung aja, gue David dari Rekomentar, ini dia review lengkap untuk iPhone SE 2020. Sebelum mulai, kita mau ingetin dulu nih, kalau Apple pernah keluarin iPhone SE di tahun 2016, yang saat itu juga jadi seri iPhone murah. Nah, di tahun 2020 ini, Apple keluarin lagi seri pembaruannya dengan nama yang sama persis, iPhone SE juga. Jadi jangan sampai ketuker ya. Ngincer yang keluaran 2020, cek di e-commerce ada yang jual iPhone SE murah bisa 2 jutaan. Ternyata itu yang tahun 2016. Makanya, pasin dulu ya kalau mau beli yang mana. Cara gampang bedainnya, di seri baru logo Apple-nya pas di tengah, sementara kalau yang lama agak ke atas. Jadi jangan sampai ketuker ya. Untuk selanjutnya, di video ini, kalau kita bilang iPhone SE, maksudnya yang edisi keluaran 2020 ya. Kalau beli di Indonesia, di toko yang banyak di mall itu, iPhone SE ini dijual dengan harga 799 juta buat yang varian paling murah, sementara varian 128GB dijual 899 juta, dan yang 256GB bisa ditebus dengan harga 10.999 juta. Dikit lagi dapat iPhone 11 itu. Jadi siapa sih yang kita rekomendasikan buat beli iPhone SE ini? Pertama, kalian yang wajib banget pakai iPhone, tapi budgetnya agak terbatas. Belum cukup lah kalau buat beli iPhone 11 atau iPhone 12. Dibanding iPhone 7 atau 8, iPhone SE ini jelas lebih recommended. Karena selain chipsetnya yang setara iPhone 11 Pro, supportnya juga lebih panjang, bisa 4 atau 5 tahun lagi lah. Kedua, kalian yang pakai iPad, MacBook, atau Apple Watch, biar ekosistemnya lebih mantep. Dan ketiga, kalian yang pengen coba pindah dari Android ke iOS. iPhone SE ini mungkin kasarnya bisa dibilang seri mid-range-nya iPhone terbaru lah ya. Nah, apa iPhone mid-range ini bisa lebih bagus daripada HP Android di seri tengah? Kita bakal bandingin deh di video lain. Coba deh, kalian komen kira-kira paling pantas dibandingin sama HP Android apa? Terus kenapa iPhone SE ini bisa dibilang lumayan mahal buat ukuran HP yang bukan flagship, tapi tergolong murah buat ukuran iPhone baru? Yang paling bikin mahal tentu logonya. Dan yang bikin murah karena desain sama kameranya yang jadul. Sebagai besar sama persis kayak iPhone 8, jadi wajar bisa murah, karena nggak perlu banyak ongkos buat riset lagi, sama stok partnya juga mungkin masih banyak yang bisa dipakai lagi. Tapi yang beda justru yang paling penting nih, chipsetnya pakai A13 Bionic, yang juga dipakai di seri iPhone 11 biasa, sampai seri Pro Max-nya. Jadi secara teknis, performa prosesornya sama nih, dengan harga kurang lebih separuhnya. Dan karena secara flagship, artinya dalam berapa tahun juga masih layak pakai. Nah, apa aja yang bisa kalian dapat kalau beli iPhone SE ini? Isi kotaknya, selain ada HP-nya, ada kertas petunjuk, stiker Apple, sama SIM ejector. Dan juga earphone yang pakai port Lightning. Masih ada charger nih. Dulu protes kan dikasih charger 5 watt, sekarang malah bersyukur masih dikasih. Impresi paling kerasa dari pakai iPhone SE ini kurang lebih sekitar sebulanan. Kecil banget ini bos. Di tahun 2020, rata-rata HP ukuran layarnya sekitar 6 inci ke atas lah ya. Lah ini 4,7 inci. Mungkin SE ini maksudnya small edition. Soalnya imut banget dah. Apalagi kalau dibandingin sama Samsung S20 Plus yang saya pakai sehari-hari. Jadi sering typo kalau ngetik. Cuma kalau kalian pakai HP ini doang, harusnya nggak masalah sih. Paling cuma butuh 1-2 minggu aja buat biasain. Tadi udah disebutkan soal desainnya yang jadul. Dengan bezel yang lebar banget di atas sama di bawah, serta kiri kanannya pun masih kerasa ada bezelnya. Masih ada tombol home juga yang merangkap sensor sidik jari buat Touch ID, serta untuk bagian belakang, materialnya dari kaca dengan finishing yang glossy mantul banget ini. Mantul yang reflektif ya, bukan mantap betul. Logo mahalnya ini udah dipindah ke tengah kayak iPhone 11 ke atas, dan cuma ada satu kamera aja. Waduh, gak keren dong satu kamera doang. Tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Di e-commerce ada yang jual kok housing kamera palsu ala iPhone terbaru. Emang beda sih, tebal banget.
Tapi yang paling penting kan itu buat pamer foto di WC atau buat ditaruh tengkurup di meja kalau lagi nongkrong pas udah beres COVID. Jadi, dengan bangga kalian bisa bilang atau post di Instagram, iya nih, iPhone 12 mini. Secara ukurannya sama kan? Tenang, kita nggak ngejudge kok. Kita gitu juga soalnya. Bagian sisinya dari aluminium, di atasnya kosong aja. Di sebelah kanan ada tombol power sama slot buat satu SIM card aja. Bisa pakai eSIM, tapi kayaknya belum banyak deh provider yang support. Jadi yang punya banyak nomor, silahkan dipertimbangkan lagi. Gak bisa tambah memori eksternal juga, jadi pertimbangan juga ambil yang memori berapa giga sebelum kalian beli. Bagian bawahnya ada speaker sama port lightning, tapi nggak ada headphone jack. Dan di sisi kiri, ada tombol volume sama ada switch buat silent. Heran juga HP Android kenapa pada nggak ada ya switch ini. Padahal handy loh ini. Kayaknya OnePlus doang deh yang ada. Sementara layarnya 4,7 inci dengan Retina LCD. Belum pakai OLED ya. Resolusinya juga masih HD dan refresh rate-nya 60Hz. Ya iyalah ya, yang paling baru aja masih 60Hz juga. Layarnya ini sih yang menurut kita jadi salah satu kekurangan dari iPhone SE ini. Buat warnanya sih oke, brightness-nya juga terang, tapi layar kecilnya ini kemakan bezel atas sama bawahnya yang lebar banget. Resolusinya juga kurang tajam, sama warnanya bisa lebih pekat lagi di layar OLED, kayak di iPhone yang mahalan. Buat nonton YouTube kayak kurang asik aja, sama buat main game juga kurang lapang. Jadi penasaran, iPhone 12 mini bisa kayak gimana dengan ukuran bodi yang sama? Soal performa, jelas udah kenceng banget. Secara teori setara sama iPhone 11 Pro dengan chipset yang sama, A13 Bionic. Nggak ada sih kayaknya yang peduli benchmarknya kalau mau beli iPhone, tapi ya kita kasih deh. Soal RAM, katanya sih 3GB, tapi who cares lah. Yang jelas untuk pemakaian sehari-hari nggak ada kendala, soalnya optimize banget secara software. Ini nih yang kita suka dari Apple. Secara produknya dikit, jadi developer aplikasi bisa fokus buat optimasinya buat masing-masing produk. Contohnya buat main game deh. Buat game populer, rata-rata bisa mentok kanan semua settingnya dan tentunya mulus banget. Buat Mobile Legends bisa sampai grafik ultra, gitu juga League of Legends yang lebih berat, tapi tetap bisa 60 FPS. Sementara PUBG bisa sampai HDR Extreme, bahkan Ultra HDR Ultra. Setting manapun tetap lancar jaya, nggak kerasa frame drop sama sekali. Asphalt 9 juga aman 60 FPS-nya. Secara software, juga makin cakep dengan iOS 14 yang akhirnya bisa pakai widget setelah sekian purnama. Ada app library juga yang bisa jadi semacam app drawer. Dan tentunya integrasi sama perangkat Apple lain biar nggak mau keluar-keluar lagi dah dari ekosistemnya. Sama yang nggak kalah penting, kalian bisa expect support softwarenya setidaknya sampai 4-5 tahun ke depan. Keunggulan dari iPhone SE lagi nih, dibandingkan iPhone 8 yang secara keseluruhan hampir sama, tapi nongol 3 tahun lalu, jadi secara support untuk softwarenya bakalan lebih pendek. Kalau jangka panjangnya oke, nah jangka pendek alias pemakaian hariannya nih, yang menurut kita mengecewakan. Dengan baterai cuma 1800an mAh, HP ini nggak pernah bertahan sehari, bahkan untuk pemakaian normal aja. Hasil tes baterai kita nunjukin kalau angka ketahanannya di 4 jam 14 menit. Sejauh ini baterai HP paling lemah yang kita tes. Kalau kayak sekarang yang kebanyakan di rumah aja sih nggak masalah ya, tinggal colok aja. Yang repot kalau mesti keluar, wajib bawa power bank juga. iPhone SE ini dibekali charger 5W dengan port lightning, walaupun udah support fast charging. Dengan charger bawaan, dalam 30 menit bisa keisi 30%, dan kalau mau penuh 100% butuh sekitar 2 jam lah. Sementara untuk fitur pendukung, iPhone SE balik lagi pakai sistem Touch ID di tombol home. Lebih berguna dibandingkan Face ID saat orang kemana-mana pakai masker. Ingat ya, pakai masker jangan bandel. Juga untuk speaker stereonya yang kenceng banget, dan suaranya mungkin salah satu yang terbaik di kelas harga segini. Kira-kira kayak ginilah hasil keluaran speakernya. Terakhir soal kameranya. HP ini masih ngandelin satu kamera 12 megapiksel aja di belakang,
dan kamera selfie 7 megapiksel. Walaupun cuma satu dan resolusinya nggak puluhan megapiksel, tapi hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Tentu udah nggak selevel flagship di 2020, tapi jelas masih bisa diandelin, dan buat anggapan kita di level mid-range mah oke banget. Nggak ada ultrawide, sama zoomnya maksimal sekitar 5 kali, tapi body cahaya cukup, dynamic range-nya lebar, detail sama kedalamannya oke, dan warnanya juga cakep. Penasaran? Gimana ya kalau dibandingin sama mid-range atau premium mid-range-nya Android? Gitu juga hasil selfie-nya yang menurut kita warnanya pas. Portraitnya pun oke dengan pemisahan objeknya yang rapi. Kekurangannya, paling pas foto gelap, yang masih jadi isu pas zamannya iPhone 8. Hasilnya gelap, sama detailnya juga hilang. Dan nggak ada night mode juga buat bantu ngangkat. Sementara untuk videonya juga impresif, sesuai sama ekspektasi kita buat ukuran iPhone. Terutama buat kamera utamanya. Video kamera belakang bisa sampai 4K 60fps yang hasilnya sinematik kayak gini. Sementara kamera depannya maksimal di HD 30fps aja. Bisa timelapse dan slow motion sampai 240fps juga, tapi belum bisa slow mo selfie. Dan ini untuk selfie videonya di 30fps di HD. Nggak bisa 60fps ya. Jadi kira-kira kayak gini. Ini kalau dibawa sambil jalan, ini lagi siang-siang terik banget. Dan ini kalau misalnya kita panning. Nah ini pas di matahari, jadi tetap fokusnya di mukanya ini, walaupun matahari di situ nggak kelihatan. Kira-kira gini hasil suaranya. Mungkin nggak terlalu jelas karena pakai masker. Oke. Nah itu dia tadi iPhone SE 2020. Kesimpulan kita masih sama kayak di awal, HP ini recommended buat kalian emang ngincer iPhone, tapi dengan budget yang lebih terbatas. Terserah deh, mau upgrade dari iPhone lama, ataupun baru mau pindah dari Android ke iOS. Tapi saran kita kalau mau beli baru, mending ambil iPhone SE ini aja dibandingkan iPhone 7 atau iPhone 8 yang udah ketinggalan jauh. Atau kalau misalnya budgetnya lebih longgar, bisa ngambil iPhone 11 atau bahkan iPhone 12. Desainnya emang kelihatan jadul, tapi prosesornya kenceng banget, jadi menurut kita dipakai berapa tahun lagi juga masih oke. Asalkan bawa powerbank aja kemana-mana, soalnya menurut kita baterainya kurang banget ini. Oke, segitu dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau kontennya bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.